Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang kita kembali lagi dengan sebuah video baru, Deletion Priestess. Di video kali ini berarti adalah episode ke 6 untuk serial Journey to My Best Self atau perjalanan menuju versi diriku yang terbaik. Di episode ke-6 ini, pick a card kali ini atau video pilih kartu kali ini itu tentang pesan dari higher self kamu. Buat teman-teman yang mungkin penasaran higher self itu apa, higher self itu adalah sang diri yang lebih tinggi, ibaratnya sebutannya gitulah, kayak siapa diri kita yang sesungguhnya, jiwa kita yang sejati. Kalau bahasa Inggris tuh bisa dikenal juga higher consciousness atau higher soul. Jiwa yang sejati ini tuh lebih kayak siapa sih diri kita sesungguhnya gitu loh. Terlepas dari pikiran, ego, apapun, apa yang mau disampaikan oleh diri kita yang sejati. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, hasil dari pesan yang akan disampaikan nanti bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, comment, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Tapi kalau misal teman-teman rasa pesan tidak resonate, tidak apa-apa, kalian bisa tonton video lain dari Deletion Priestess atau tonton video dari tarot readers lain. Kalau misalnya antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Deletion Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan di depan mata kalian saat ini sudah ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu Oracle Cards. Teman-teman bisa pilih antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kelihatan kan ya? Teman-teman bisa pilih antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau sudah, sekarang kita mulai dari nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Kita live shuffling aja ya. Kita akan sama-sama mencari tahu apa yang mau disampaikan oleh higher self teman-teman. Atau jiwa sejati teman-teman. Ini higher self teman-teman yang aku rasakan mau bilang ke kalian bahwa sudah waktunya untuk kamu melepaskan semua yang mungkin membebanimu dari masa lalu. Sudah waktunya kamu untuk ibaratnya bertransformasi, berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sudah waktunya untuk kamu ibaratnya ambil waktu, ambil jeda, ambil ruang, ambil kesempatan untuk menghargai emosimu. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk bertransformasi. Berani untuk ibaratnya mendengarkan kata hatimu, mendengarkan intuisimu. Hargai perasaanmu. Hargai perasaanmu, hargai apa yang memang bisa kamu rasa buat kamu bahagia. Jangan memendam perasaan yang, jangan berlarut-larut memendam perasaan yang negatif, tapi mengabaikan perasaan yang positif. Maksudnya gini, aku rasa banyak di antara teman-teman yang pilih nomor 1 ini masih suka kebayang-bayang masa lalu, masih suka ke flashback, inget yang dulu-dulu lagi, inget yang dulu-dulu terus. Dan higher self kamu tuh mau ngasih tahu kalau you need time to rest, you need time to contemplate, you need time to really listen to yourself. Kamu butuh waktu untuk sendirian, kamu butuh waktu untuk
mendengarkan kata hatimu, kamu butuh waktu untuk mendengarkan dirimu sendiri. Kamu butuh waktu untuk menghargai perasaanmu, menghargai emosimu, menghargai dirimu sendiri juga. Kamu butuh waktu untuk mendengarkan kata hatimu sendiri. Ini nyambung ya semuanya. Oke. Kalian itu mungkin sudah sadar dari lama. Kalian sudah peka kalau kalian harus berubah. Ada perubahan, ada sifat lama, orang lama, kebiasaan lama, atau hal apapun dari masa lalu yang kamu sadar harus kamu ubah, harus kamu tinggalkan. Gimana cara kamu bisa mengubahnya? Ya nggak sesepele sih, sesederhana mungkin akan diabaikan dan disepelekan oleh orang lain. Sesederhana mendengarkan kata hati. Kenapa? Karena hanya di saat kita, it's only when we listen to our hearts, hanya ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan kata hati kita sendiri, hanya ketika kita benar-benar duduk diam, menyendiri, cari tahu, tanya, kita mau apa? Apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan. Disitulah teman-teman akhirnya ibaratnya bisa ambil kuncinya lagi, ambil kunci untuk jalan lagi, maju lagi, memperjuangkan apa yang memang kalian inginkan. Mungkin kalian selama ini sudah terlalu fokus ke entah karir atau ke masalah-masalah lain yang kalian merasa kayak masalahnya nggak ada solusinya. Padahal solusinya itu bisa ada kalau kalian berani untuk mendengarkan kata hati, mendengarkan intuisi. Hanya saja mungkin kamu sudah terlalu kaku, sudah terlalu serius, terlalu tegang dalam hidup. Dan kamu juga diingatkan oleh higher self kamu untuk ambil waktu untuk istirahat, jeda, bahagiakan dirimu sendiri. Jangan takut untuk merayakan hidupmu sendiri. Merayakan hidupmu sendiri dalam konteks syukuri dulu apa yang sudah kamu miliki sekarang. Jangan terlalu fokus ke masalah terus. Dan jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk take a leap of faith, terbang. Beranikan dirimu untuk terbang, maju dulu, jalan dulu. Percaya bahwa kamu berhak untuk terbang dan semesta bisa menangkapmu. Karena ibaratnya semesta nggak akan meninggalkan umatnya sendirian loh. Asal kita percaya. Lalu, turn on your heart light. Nyalakan lagi cahaya dari dalam hatimu. Reflect on a time when you experience love. Cinta yang dimaksudkan di sini, cobalah untuk merefleksikan dirimu ke masa-masa di mana kamu merasakan cinta. Cinta yang dimaksud di sini bukan hanya cinta romantis ya, bukan hanya cinta asmara gitu loh. Tapi cinta secara general yang kadang di-miss atau diabaikan oleh orang lain. Karena banyak orang cuma mikir bahwa cinta itu cinta romantis, cinta lawan jenis. Lawan jenis atau sama jenis, I don't mind, it's not my problem, ya, it's your decision. Anyway, banyak orang jadi lupa bahwa cinta yang sesungguhnya itu adalah cinta yang dari semesta ke umatnya, dari Tuhan ke umatnya, dari orang tua ke anaknya, dari teman, dari sahabat, bukan hanya cinta romantis. Dan coba ibaratnya dengarkan, perhatikan, ingat lagi apa yang kamu rasakan ketika kamu sedang merasa kamu dicintai dan kamu bisa mencintai. Apa yang kamu rasakan ketika kamu jatuh cinta? Bahagia kan? Rasakan lagi perasaan tersebut. Ingat aspek-aspek dan nilai-nilai positifnya. Supaya kamu bisa menyalakan lagi cinta di dalam hatimu. Cahaya cinta dan cahaya kebaikan dari dalam hatimu. Ibaratnya kamu berhak untuk bersinar lagi. My fearless freedom lights up the world. Keberanianku yang bersinar bisa menyinari dunia. Kalau kamu takut terus, ibaratnya jadi kayak vibrasimu juga turun. Dan cahayamu, your lights, yourself, juga jadi nggak bisa bersinar. Dan listen with your heart. Kalian lagi disuruh untuk mendengarkan kata hati banget nih. You're listening, but need to hear with a loving heart. Dengarkan kata hatimu. Mungkin kamu dengerin kata hatimu. Tapi coba dengarkan kata hatimu dengan perasaan yang lebih tenang, emosi yang lebih terjaga, dan dengarkan kata hati dari persepsi kamu bisa mencintai secara tulus. Mencintai secara tulus itu bukan hanya mencintai pasangan, tapi juga mencintai diri sendiri, mencintai hidup, mencintai kerjaanmu, semuanya. Cintai hidupmu secara tulus. Berusaha untuk terbuka terhadap pesan-pesan yang mungkin datang,
berusaha untuk terbuka pada perubahan, with love, with unconditional love. Oke, aku rasa itu semua buat teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Kalau misalnya antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih quote nomor 2. Oracle card nomor 2. Kita akan sama-sama mencari tahu apa yang mau disampaikan oleh jiwa sejati teman-teman. Apa yang mau disampaikan oleh higher self teman-teman. Oke, buat teman-teman yang pilih nomor 2, aku rasa yang mau disampaikan adalah gini, mungkin teman-teman selama ini kebanyakan overthinking, kebanyakan mikirin hal-hal yang seharusnya sudah nggak perlu kamu pikirin berlarut-larut lagi. Coba dengarkan kata hatimu, dengarkan intuisimu, perhatikan apa yang mau dia sampaikan. Gunakan hatimu dalam bertindak, dalam menjalani hidup sehari-hari. Jangan hanya menggunakan logika saja. Atau jangan, it's just don't live your life based on fears. Jangan menghidupi hidupmu berlandaskan ketakutan atau kekhawatiran. It's time for you to really let go of the past. Ini waktunya buat kamu untuk sungguh-sungguh membebaskan dirimu dari masa lalu. Mungkin iya, kamu pernah gagal, kamu pernah kecewa, kamu pernah gagal. What should I say this? Kamu pernah mungkin harus meninggalkan, kayak ibaratnya peperangan. Kamu harus meninggalkan peperangan dan kamu luka. Tapi nggak selamanya kamu jadikan kekalahanmu atau kegagalanmu sebagai sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran supaya kamu di masa depan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Sumber pembelajaran supaya kamu paham esensi berjuang. Gini, kadang kita harus mengakui bahwa kita harus bisa berlapang dada, terbuka. Untuk mengakui bahwa, oke, saya luka, oke, saya gagal, oke, saya begini, begitu, bla 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 bla. Tapi bukan berarti kita menyalahkan diri kita seterusnya. Bukan berarti ibaratnya kita jadi victim blaming atau playing victim all the time. Beranggapan bahwa kita adalah korban dan orang harus seterusnya menoleransi korban. No. Teman-teman itu ingin disampaikan, your higher self wants you to know that higher self kamu mau bilang ke kamu kalau oke, mungkin kamu punya banyak pilihan dan dalam hidup itu kita selalu diberikan pilihan, diberikan kesempatan untuk memilih apakah kita mau bangkit atau kita mau terpuruk. Dan mungkin teman-teman saat ini juga dihadapkan dengan banyak pilihan, banyak options yang harus kamu pilih. Tapi mungkin kamu bingung karena kamu masih terbayang-bayang rasa takut. Mungkin kamu bingung karena kamu masih terbayang-bayang kekhawatiran dan lain sebagainya. Higher self kalian itu mau kalian bisa menyeimbangkan antara aspek logika pikiran kamu dan aspek kata hati kamu. Your inner guidance, your heart, your feelings, your intuitions. Karena dari sekian banyak pilihan, sekian banyak opsi yang mungkin kamu hadapi, ada banyak yang memang punya kualitas. Ada banyak yang memang, kalau kamu berani untuk mendengarkan kata hatimu, kalau kamu berani untuk setia dengan hal-hal kecil, kalau kamu berani untuk be devoted, setia dengan apa yang memang kamu pilih, apa yang
what your heart calls you. Apa yang, how should I say this in bahasa? Apa yang menjadi panggilan jiwamu? Kalau kamu setia dengan hal tersebut, dan kamu berani untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kamu jadi lebih bahagia, jadi lebih bercahaya, jadi lebih hidup, opsi-opsi tersebut yang mungkin awalnya terkesan impossible, awalnya terkesan tidak mungkin, nantinya bisa membuat kamu lebih bahagia. Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. Higher self kamu mau teman-teman untuk lebih berani mengatakan kata-kata cinta. Kata-kata yang baik, kata-kata yang enak didengar. Kata-kata motivasi mungkin, kata-kata penyemangat, kata-kata yang bagus, gitu. Bagus untuk didengar, enak untuk didengar. Supaya, karena kata-kata yang baik itu, kata-kata yang penuh cinta itu bisa mengubah kehidupan. Bisa mengubah energi. Termasuk dirimu sendiri, termasuk hidupmu sendiri, dan juga hidup orang lain. Ini contohnya tuh kayak, kalau misalnya teman-teman merasa hidupnya tuh pengen berubah, tapi mungkin kamu you want your life to change, you want to get change, you want to be transformed, kamu mau untuk berubah, kamu mau untuk bertransformasi, tapi mungkin yang kamu dengerin yang kamu pikirkan itu masih misalnya lagu-lagu yang sendu, lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu yang galau, lagu-lagu yang lirik-liriknya bikin kamu pesimis, atau kamu terlalu sering meragukan dirimu sendiri, kamu terlalu sering kayak bilang ke diri sendiri, nggak mungkin. Hati-hati mindset, your five attract your stripes. Hati-hati pikiran. Cobalah untuk mulai mengatakan hal-hal baik, afirmasikan hal-hal positif ke dalam hidupmu, supaya ada lebih banyak dan lebih mudah hal-hal positif itu masuk juga ke dalam hidupmu, ke dalam cerita hidupmu. Law of attraction. Dan have faith. Trust your faith in this situation. Tetap beriman, tetap percaya. Walaupun mungkin kamu saat ini ngelihat kayak nggak ada hasil, nggak ada jalan dalam hidupmu, kayak mungkin kamu ngerasa kamu baru kalah. Iya, banyak teman-teman yang pilih nomor 2, aku ngerasa kalian baru selesai suatu fase yang cukup sulit, dan kalian masih pelan-pelan berusaha bangkit, dan itu yang menyebabkan kalian harus bisa menyesuaikan dan menyeimbangkan antara aspek logika dan aspek intuisi, your heart and your thoughts, supaya bisa balance, supaya kamu bisa jalan maju lagi dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman, supaya kamu bisa pursuing whatever lights you up, bisa memperjuangkan apa yang bisa membuat dirimu jadi lebih bahagia. Oke, aku rasa itu semua buat teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, comment, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau belum subscribe, dan follow Instagram Delusion Priestess. Kalau di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Delusion Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan karena nomor 2 sudah, kalau gitu sekarang kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih Oracle Card nomor 3. Untuk teman-teman yang pilih Oracle Card nomor 3, kita akan sama-sama mencari tahu apa yang sebetulnya mau disampaikan oleh jiwa sejati kalian, higher self kamu, diri sejati kalian. What does your higher self want you to know? Mirip kayak nomor 2 ya. Oke, teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa higher self kamu mau teman-teman untuk, mungkin kalian itu saat ini sedang bingung karena terlalu banyak pilihan hidup, terlalu banyak opsi, terlalu banyak kemungkinan yang sedang kalian hadapi, terlalu banyak possibilities, terlalu banyak ketidakpastian yang sedang kalian hadapi. Tapi higher self kalian mau teman-teman untuk ingat bahwa gini, yang terburuk itu sudah berlalu. Kalian mungkin baru keluar atau sedang dalam proses mengeluarkan diri dari situasi yang pelik, situasi yang menyulitkan. Dan kalian itu mungkin saat ini sedang masuk ke ranah perkembangan spiritual. Mungkin kalian ada yang baru terbangkitkan secara spiritual, atau
mau nggak mau harus memulai something new, sesuatu hal yang baru. Tapi kalian masih takut karena di mata kalian itu kayak yang baru itu terlalu tidak pasti, terlalu uncertain, terlalu nggak ketahuan gitu loh. Oke. Kalian dapat 3, it's okay. Tapi higher self teman-teman mau kalian untuk mendengarkan kata hati kalian. Ibaratnya tuh kayak udah cukup, yang dulu-dulu udah cukup, nggak usah diinget-inget lagi. Maafkan yang sudah terjadi, lepaskan yang sudah terjadi. Dengerin kata hatimu. Dengarkan kata hatimu sebelum kamu memilih apa yang sebetulnya memang sungguh-sungguh ingin kamu pilih. Apa yang sebetulnya ingin kamu lakukan. Coba lihat lagi ke belakang. Lihat lagi ke belakang apa yang sudah kalian alami. Lihat lagi ke belakang. Evaluasi, kontemplasi. Ambil waktu untuk evaluasi diri. Ambil waktu untuk berpikir. Ambil waktu untuk bijaksana menentukan apa yang memang kamu inginkan dalam hidup. Dengerin kata hatimu, sungguh-sungguh dengarkan kata hatimu. Mungkin kalian bingung kenapa aku selalu bilang listen to your heart, listen to your heart, listen to your heart. But that's the truth, that's the key. Itu rahasianya. Kalau misalnya kalian memang ingin better life, dengerin kata hatimu sendiri. Yang tahu dirimu sendiri dan yang tahu apa yang kamu inginkan dan tahu apa kamu butuhkan, ya dirimu sendiri. In any situations of life, dalam segala situasi hidup, ya kita pasti akan selalu diberikan kesempatan, akan selalu diberikan pilihan. Cuman di sini aku rasa banyak teman-teman, karena mungkin masa lalu kalian itu kurang mengenakan, kalian jadi kayak shattered energinya, berantakan energinya, dan kalian jadi takut, self-limiting beliefs, menciptakan batasan-batasan untuk diri kalian sendiri. You're creating your own boundaries. Kamu menciptakan batasan-batasan dari dalam dirimu sendiri karena kamu takut, karena kamu khawatir. Ibaratnya kamu yang ngebatasin dirimu sendiri. Dan higher self kalian itu mau nanya ke kalian, what are you clinging on to? Kamu tuh masih pegangan kemana sih dari masa lalu? It's just kayak ibaratnya apa sih hal dari masa lalu yang masih kamu pegang? Padahal ibaratnya tuh hal dari masa lalu tuh harus kamu tinggalkan, udah harus kamu lepasin, tapi masih kamu bawa-bawa terus, entah itu pikiran, kebiasaan buruk, habit, atau apapun dari masa lalu yang seharusnya perlu kamu tinggalkan, tapi masih kamu bawa-bawa. Dan higher self kamu tuh mau teman-teman untuk tanya ke diri kalian sendiri. What do I need to release? What do I need to let go? Apa yang perlu saya lepaskan sih? Dan kalian tuh juga ingin diingatkan oleh higher self kamu untuk jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk menjadi dirimu sendiri, jangan takut untuk keluar dari guamu, keluar dari your cave, jangan takut untuk mengekspresikan dirimu sendiri, dan jangan takut untuk bertransformasi. Saat ini mungkin kalian sedang mengalami fase deep healing atau disembuhkan secara besar-besaran dan harus menyembuhkan diri secara besar-besaran. It's a constant progress. Itu adalah progress. Aku rasa deep healing atau healing itu adalah progress yang secara constant, secara terus-menerus akan harus kita hadapi ya dalam hidup. Kita harus terus-menerus secara constant menyembuhkan diri kita sendiri dari semua luka-luka yang kita alami. Supaya kita ibaratnya being rebirthed anytime possible. Bisa lahir baru pada setiap saat yang kita rasa butuhkan. Jangan takut untuk bertransformasi, jangan takut untuk berubah. Ikuti progresnya. Karena ya ini is a strong energy. Banyak di antara kalian yang lagi merasakan fase ibaratnya kebangkitan spiritual, mungkin baru selesai atau baru mengalami awakening, ascending, atau dark night of the soul-nya. Dan higher self kalian tuh mau kalian untuk jaga gaya hidup juga. Mulai perjuangkan healthy lifestyle, gaya hidup yang lebih sehat. Makan makanan yang lebih sehat mungkin, diet yang lebih sehat, tidur cukup, olahraga lebih lagi, dan jaga kesehatanmu secara optimal. Lalu, life review. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Tadi aku ngomong kan, ubah untuk kebiasaanmu, evaluasi lagi dirimu dan semua yang sudah kamu alami. Apa yang kalian rasa nggak seimbang, perbaiki itu. Oke, aku rasa itu semua buat teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Berarti,
tiga-tiganya sudah dibacakan. Semoga bermanfaat. Bye-bye. God bless. I love you.